Yo, halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, beberapa hari lalu, gue itu baru aja maraton baca light novel KG dari volume 1 sampai volume 4. Dan gue menemukan ada sedikit perbedaan cerita, dan sedikit cerita tambahan yang tidak terdapat dalam manga ataupun web novelnya. Jadi kali ini, gue akan membagikan sedikit cerita tersebut kepada kalian. Mungkin video ini akan dibagi dalam beberapa part dengan konsen ceritanya masing-masing. Oke, dalam video ini gue akan bercerita tentang Rose Oriana setelah ia masuk ke dalam Shadow Garden. Dan cerita ini diambil dari light novel volume 4-nya. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari prolog karakter Rose Oriana. Dikatakan setiap malamnya, Rose itu selalu bermimpi hal yang sama, yaitu ketika ia membunuh ayahnya sendiri di turnamen God of War. Dalam mimpinya itu, Rose akan selalu berusaha untuk mengubah tindakan yang ia buat, di mana ia berusaha selalu untuk tidak membunuh ayahnya lagi. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan. Tubuhnya selalu bergerak sendiri untuk menusuk ayahnya. Dan di akhir mimpi itu, mayat dari ayah Rose pun meraih leher dari Rose dan berkata bahwa "Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Setelah itu, Rose pun langsung terbangun dari mimpinya, seraya meminta maaf kepada ayahnya. Namun hal itu percuma saja untuk dilakukan, karena ayahnya sudah tiada. Dan memang, hampir setiap harinya, Rose itu memimpikan hal yang sama. Nampaknya, ini adalah penyesalan terbesar sekaligus karma yang harus diterima oleh Rose. Kemudian, suara ketukan pun terdengar dari pintu kamarnya. Dan ternyata itu adalah nomor 664, selaku kapten dari tim Rose yang memanggilnya untuk bersiap menjalankan misi. Seperti yang kita tahu, setelah bergabung dalam Shadow Garden, Rose itu mendapatkan kode name sebagai 666 dan ditempatkan dengan dua senpai-nya, yaitu kode name 664 dan 665. Nampaknya, tim dari Rose ini akan mendapatkan misi yang cukup penting. Mengingat sekarang ini, mereka sedang berada di pangkalan Shadow Garden yang dibangun khusus di bawah pusat kerajaan Oriana. Setelah bersiap-siap, Rose dan timnya pun langsung menuju ke tempat yang telah ditentukan. Karena nampaknya kali ini, yang akan menjadi pemimpin dalam misi ini adalah kode name 559. Pada dasarnya, angka yang diberikan pada setiap anggota Shadow Garden ini bukanlah patokan dari kekuatan mereka. Namun katanya, anggota yang memiliki kode name 100 ke bawah memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Tapi, kode name 559 ini sangatlah berbeda, karena ia telah menantang kode name 89 dan berhasil menang. Jadi bisa dibilang, kemampuan dari kode name 559 itu sangatlah luar biasa. Dan mungkin saja, ia bisa menandingi kemampuan dari Seven Shadow. Panel cerita pun berpindah di sebuah benteng tua dekat Oriana. Ternyata kode name 559 itu telah menunggu Rose dan timnya di sana. Melihat sosok 559, Rose pun merasa takjub karena memang penampilannya itu sangatlah menawan. Dan ia juga diliputi dengan aura sihir yang begitu kuat. Dan setelah mereka sampai, 559 pun bertanya apakah mereka sudah mengetahui detail dari misi ini. Mendengar hal itu, nomor 664 selaku pemimpin dari tim mereka pun berkata bahwa misi kali ini ada hubungannya dengan benteng Saisho yang jatuh dalam kekuasaan fraksi Doem. Di sini, nomor 559 pun membenarkan hal itu, lalu menjelaskan secara rinci dari misi mereka. Saat ini, di kerajaan Oriana, perang sedang berkecambuk antara fraksi Doem dan fraksi Royalis. Meskipun itu belum menjadi perang yang skala penuh, mereka sudah mulai menyebabkan pertarungan di berbagai desa. Seperti yang kau tahu, benteng Saisho tidak lebih dari sebuah kastil kecil dan tidak penting di perbatasan kerajaan Midgar. Namun masalahnya, fraksi Doem itu telah memobilisasi anggota elit dari Ordo Diabolos untuk menaklukkannya. Jadi, tidak mungkin bagi Ordo Diabolos untuk mengirimkan pasukan elit mereka dalam menaklukkan benteng sekecil itu. Jadi pastinya, ada sesuatu hal yang tersembunyi di sana. Dengan begitu, misi mereka kali ini adalah menyelidiki benteng itu. Dan misi ini juga
dikhususkan dengan keterlibatan Ross. Karena memang Ross sendiri mengetahui tentang seluk-beluk dari benteng Saisho itu. Dan memang saat dulu benteng Saisho itu sering dijadikan tempat liburan bagi keluarga Ross. Nomor 559 yang mendengar hal itu pun membenarkannya, tapi ia pun berkata lagi bahwa semua yang Ross katakan itu belum menyangkut semuanya. Di sini 559 pun berkata bahwa secara pribadi dialah yang mengusulkan Ross untuk mengikuti misi kali ini. Dan alasannya adalah karena Ross telah menerima kekuatan langsung dari Shadow. Mendengar hal itu, 664 dan 665 pun menjadi terkejut karena memang hanya Seven Shadow lah yang diketahui telah mendapatkan kekuatan langsung dari Shadow. Dan hal itulah yang membuat kemampuan mereka sangat spesial. Namun, 559 pun berkata bahwa ada 2 orang lagi yang menerima kekuatan secara langsung dari Shadow, yaitu Ross dan dirinya. Tapi, ia juga berkata lagi kalau kemampuan spesial dari Ross itu sangatlah lemah. Mendengar kata-kata itu, Ross pun sedikit membela dirinya dan berkata bahwa ia adalah anggota setia dari Shadow Garden yang akan melenyapkan siapapun yang menentang dan mengancam Shadow Garden. Panel cerita pun berpindah ke benteng Saisho. Di sini, Ross pun sangat terkejut karena banyak sekali prajurit dari kerajaan Oriana yang mati di sana. Jadi ia pun sangat sedih karena melihat prajurit dan rakyat dari kerajaannya itu mati dan menderita. Namun, 559 pun menyadari ada sekumpulan orang bertudung yang menuju ke dalam hutan. Dan ternyata, semua orang bertudung itu adalah anggota elit dari Ordo Diabolos. Salah satu dari mereka juga adalah seorang jenderal elit yang bernama Kuadoy. Di sini nampaknya, mereka sedang melakukan ritual misterius di altar dekat hutan. Dan tak disangka, di sana juga terdapat ibu dari Ross yang nampaknya sedang dicuci otak. Di sini, ibu Ross pun diberi sebuah cincin dan diperintahkan untuk berdiri di tengah altar tersebut. Jadi sepertinya mereka akan mengorbankan ibu Ross dalam ritual di altar itu. Melihat kejadian ini, hati Ross pun menjadi gentar dan nampaknya ia ingin menyelamatkan ibunya. Namun, 559 pun memutuskan untuk melakukan penyerangan dan mengubah misi pengintaian ini menjadi misi pembantaian. Dan nampaknya sasaran dari misi kali ini adalah cincin yang sedang dipakai oleh ibunya Ross. Tentu saja, hal itu membuat Ross 664 dan 665 menjadi kebingungan. Dan lagi pula, mereka itu telah kalah jumlah. Maka, akan sangat konyol jika mereka melaksanakan misi tersebut. Tapi nampaknya logika itu tidak diperdulikan oleh 659. Lalu, tekanan udara di sekitarnya pun berubah menjadi sangat berat. Dan dengan cepat, ia pun langsung menerjang ke arah altar itu dan menebas semua anggota Ordo Diabolos yang menghalanginya. Di sini, para anggota Ordo Diabolos itu dibuat panik karena serangan mendadak dari 559. Sampai pada akhirnya, 559 pun bersiap untuk menebas ibu Ross dan mengambil cincinnya. Melihat kejadian itu, Ross pun tidak tinggal diam, lalu ia pun langsung meraih tangan ibunya dan memeluknya agar terhindar dari tebasan pedang 559. Ross pun berhasil menyelamatkan ibunya, tapi sayangnya, Ross dan ibunya itu telah menjadi tahanan dari Ordo Diabolos. Namun, nomor 559 itu berkata bahwa dia tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi dengan Ross. Lalu ia pun mengeluarkan energi sihir yang sangat dahsyat dan menghempaskan semua orang yang ada di sana. Bahkan, nomor 664 dan 665 pun sampai kaget karena melihat kemampuan dari 559 yang sangat luar biasa dan mirip seorang berserker. Tapi, Ross dan ibunya itu berhasil diculik oleh beberapa anggota Ordo Diabolos yang langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Hal terakhir yang dia lihat adalah nomor 559 yang masih menghadapi kepungan dari anggota Diabolos. Panel cerita pun sedikit berpindah ke sebuah bar kecil dekat benteng Saisho. Ternyata, Sid itu sedang nongkrong dan mencari informasi mengenai benteng Saisho. Di sana, ia juga mendengar mengenai jenderal dari fraksi Doem, yaitu Kuadoy, yang nampaknya berhasil menaklukkan benteng itu. Dan alhasil, para prajurit mereka pun sering meminta uang iuran kepada desa-desa
ataupun bar yang berada di dekat sini. Kemudian, Sid pun mengobrol dengan Mary yang merupakan pemilik dari bar ini. Walaupun Sid itu udah beberapa kali nongkrong di bar ini dan bertemu dengan Mary, namun rasanya Sid itu pernah melihat wajah Mary dulu di suatu tempat. Di sini Mary pun membicarakan tentang kerajaan Oriana yang semakin hancur. Apalagi, kini fraksi Doyon dan fraksi Royalis itu sedang bertarung untuk memperebutkan kerajaan ini. Ya, walaupun membuka bar di sini bukanlah suatu hal yang teramat menguntungkan karena adanya konflik, tapi Mary pun berkata kepada Sid bahwa ia tidak akan pernah menyerah karena semuanya pasti akan ada jalannya. Mendengar hal itu, Sid pun mengiyakannya. Tetapi pada saat itu, pintu bar pun terbuka dan terdapat 3 orang prajurit yang biasa menagih uang iuran di bar Mary. Di sini 3 orang prajurit itu sangat tidak sopan dan bahkan sampai menarik baju Mary ketika menagih uangnya. Namun, Mary itu menolak untuk memberikan uang itu karena memang ia sudah memberikannya kemarin. Mendengar penolakan itu, mereka pun bersiap untuk mengacak-ngacak bar Mary. Tapi apa kalian tahu yang dilakukan oleh MC kita? Yap, seperti biasa, Sid itu berlaga layaknya seorang karakter lemah dan pemberani. Di sini, Sid itu menghadang ketiga orang prajurit itu yang hendak mengacak-ngacak bar Mary dengan mengatakan bahwa ia akan mengalahkan mereka semua. Oh ya, di sini Sid juga mengatakan itu dengan gagap sehingga menambah kesan culunnya. Alhasil, Sid pun berhasil dihajar sampai keluar bar oleh ketiga prajurit itu. Bahkan ketika Sid dipukul, ia pun merasa senang dan berkata bahwa aktingnya itu sebagai karakter mob semakin membaik saja. Mary yang tidak tega melihat Sid dipukuli pun dengan terpaksa menyerahkan sekantong uangnya. Setelah ketiga prajurit itu pergi, Mary pun langsung merawat luka Sid. Di sini, Sid pun sempat berkata apakah Mary terganggu dengan perlakuan yang tidak adil seperti itu. Mendengar pertanyaan itu, Mary pun menjawab bahwa ia sama sekali tidak terganggu dengan perlakuan seperti itu. Karena memang dulu, dia pernah tinggal dan bekerja menjadi seorang pelacur di Outlaw City, di mana tidak ada hukum yang berlaku di sana. Dan semua yang ada di sana pun menganggap kekuatan sebagai keadilan. Mendengar jawaban itu, Sid pun menjadi sedikit teringat bahwa dulu dia pernah menyelamatkan seorang pelacur yang hendak terjebak dalam kekacauan di Outlaw City. Yaps, Mary adalah orang yang pernah diselamatkan oleh Sid dan berkata bahwa ia akan membalas kebaikan ini. Dan sekarang, Sid itu sudah mendapatkan informasi dari pelanggan di bar Mary. Dan Mary juga telah merawat Sid yang terkena pukulan dari prajurit tadi. Jadi Sid pun merasa bahwa ia akan membantu Mary sekali lagi. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di sini, ketiga orang prajurit yang merampas uang Mary itu sedang berjalan di sebuah lorong kota di kerajaan Oriana. Saat itu, mereka pun sangat senang karena mendapatkan banyak sekali jatah iuran dari beberapa tempat. Namun, langkah mereka pun langsung dihadang oleh seorang bocah berambut hitam. Di sini, salah satu prajurit itu pun menyadari bahwa bocah itu adalah bocah yang kemarin telah mereka pukul. Jadi, ketiga prajurit itu mungkin saja akan membunuhnya kali ini, karena bocah itu tidak kapok setelah dipukul. Namun, saat mereka hendak mendekati bocah itu, tiba-tiba saja bocah itu menghilang dan berpindah ke belakang mereka. Di sini, bocah itu sempat berkata bahwa ia akan membalas dendam dengan aturan Outlaw City, dan tidak sampai 1 detik, bocah itu pun langsung merebut salah satu jantung dari ketiga prajurit tadi. Sontak, 2 prajurit yang tersisa pun menjadi takut dan hendak melarikan diri. Namun hal itu percuma saja, karena mereka sudah masuk dalam area pembunuhan dari bocah itu. Di saat ingin membunuh prajurit terakhir, bocah itu pun menyeringai dengan sangat puas. Dan bahkan, di saat prajurit itu memohon ampun kepadanya, bocah itu tidak menghiraukannya dan membunuhnya dengan keji. Lalu ia pun berkata bahwa keadilan adalah kekuatan. Itu adalah aturan dari Outlaw City. Kemudian bocah itu pun menjatuhkan jantung terakhir dan mengambil sekantong uang. Dia juga memalingkan wajahnya untuk melihat ke arah benteng dari kejauhan. Panel cerita pun kembali menyorot nomor 664 dan 665. Di sini, mereka pun sudah kehabisan sihir dan nampaknya sudah tidak bisa bergerak lagi. Ya, wajar saja.
karena memang ini sudah 3 hari sejak mereka melakukan pertempuran di hutan itu. Memang benar, musuh mereka awalnya berjumlah 40 orang, tapi bantuan pun datang sehingga mereka harus menghadapi 100 orang lagi. Di sini luka mereka berdua itu cukup ringan, tapi tidak dengan nomor 559. Tubuh dari nomor 559 pun dipenuhi dengan luka yang sangat parah, di mana punggungnya dan perutnya itu ada yang robek. Tapi, ia pun masih bisa berdiri di tumpukan mayat untuk menghadapi satu musuh lagi yang tersisa, yaitu Jenderal Kuadoy. Yaps, nampaknya Kuadoy itu tidak ikut bertarung dan hanya mengandalkan para anak buahnya saja. Sehingga saat terakhir, ia pun sama sekali tidak terluka. Di sini, nomor 559 juga tidak bisa menggunakan sihir lagi, dan alhasil, ia pun diinjak-injak oleh Kuadoy. Tapi terlepas dari itu semua, nomor 559 itu sangatlah kuat, sehingga ia masih bisa bertahan dengan luka separah itu. Kuadoy pun mulai mengolok-olok nomor 559 dan hendak membunuhnya. Nomor 664 yang melihat hal itu pun berinisiatif untuk menolong ketua timnya. Tapi dia tidak bisa melakukan hal itu, karena dia tidak bisa bergerak lagi. Namun saat hendak ingin dibunuh, nomor 559 itu malah tersenyum dan berkata bahwa, "Maukah kau menolongku lagi?" Tiba-tiba saja, kaki dari Kuadoy pun langsung patah. Sedangkan, nomor 559 dipenuhi dengan energi sihir berwarna ungu. Setelah itu, terdengarlah suara langkah kaki dari pria berjubah hitam yang sangat dikenal oleh 559. Yaps, itu adalah Shadow. Lalu, tubuh Kuadoy pun langsung terpotong-potong karena serangan dari Shadow. Di sini ternyata setelah Sid membunuh prajurit tadi, Sid pun langsung berubah menjadi wujud Shadow-nya. Dan ia pun langsung pergi ke arah hutan dekat benteng Saisho, karena ia merasakan energi sihir yang sangat dikenalnya. Diceritakan juga bahwa nama asli dari 559 itu adalah Victoria. Dulu, saat Sid sedang mengembara bersama Alpha, ia itu pernah menyelamatkan seorang gadis penakut dari penyakit demon possession. Dan setelah disembuhkan, akhirnya gadis itu pun diurus oleh Alpha. Dan sekarang Sid pun tidak menyangka kalau gadis penakut yang dulu ia kenal bisa menjadi sangat kuat dan menyebabkan pembunuhan massal seperti ini. Setelah itu, Sid pun menyembuhkan Victoria dan nomor 664 juga 665. Namun, Victoria pun berkata kalau 666 itu telah mengkhianati mereka dan Victoria ingin Shadow mengeksekusinya. Mendengar hal itu, Sid pun menjadi kaget. Tapi dia itu kaget karena dia nggak tahu nomor 666 itu siapa. Memang dia tahu kalau semua gadis yang bekerja di Mitsugoshi Group itu dinamai dengan nomor. Tapi dia tidak pernah menghafal satu persatu nama-nama dari gadis itu. Mendengar perkataan Victoria, nomor 664 pun berkata bahwa nomor 666 itu nggak berkhianat karena memang dia hanya menyelamatkan ibunya saja. Di sini terjadilah dilema di hati Sid untuk mendengarkan siapa. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah selebaran terbang yang mengatakan bahwa Rose Oriana akan dinikahi oleh Doem. Setelah membaca selebaran itu, Sid pun tidak sengaja mengucapkan kalimat tidak bisa dimaafkan. Dan hal itu menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka bahwa Victoria itu mengira tuannya telah setuju untuk mengeksekusi nomor 666. Padahal Sid itu cuma gak terima kalau Rose itu menikah dengan Doem. Karena memang jika Rose menikah dengan Doem, maka rencana yang disusun oleh Sid untuk menjadi karakter mob setelah Rose menjadi Raja Oriana itu akan musnah. Tapi terlepas dari itu semua, Sid itu ingin membayar hutangnya kepada Mary. Jadi ia pun berpamitan dengan mereka dan langsung pergi menuju bar Mary. Saat itu, Mary pun sedang tertidur di lantai 2. Tapi ia pun menyadari ada seseorang yang masuk melalui jendela barnya. Awalnya, Mary itu mengira orang itu adalah maling. Namun setelah dilihat lagi, orang itu adalah penyelamatnya dulu sewaktu di Outlaw City. Dan jika dilihat lagi, penyelamatnya itu sangatlah mirip dengan anak laki-laki berambut hitam yang belakangan ini mengunjungi bar minumannya. Namun saat Mary mendekatinya, orang itu pun langsung menghilang. Jadi ia pun berniat untuk menutup jendela kamarnya saja.
Tapi tak disangka, Mary pun melihat sebuah tas tergeletak di lantai. Kemudian, ia pun membuka tas itu dan melihat koin emas di dalamnya. Mary pun tidak bisa menahan tangis. Di saat yang sama, dia pun memeluk erat kehangatan yang masih ada. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sedikit pembahasan dari cerita sampingan ataupun main cerita yang tidak diceritakan di WN ya, berdasarkan light novelnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.